Buah alpukat adalah salah satu jenis buah yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Buah ini sudah menjadi primadona bagi banyak orang karena memiliki rasa yang enak dan bergizi bagi kesehatan manusia. Buah alpukat memiliki jenis dan varietas yang cukup beragam. Namun, varietas alpukat Hass adalah jenis alpukat yang paling terkenal dan menjadi pilihan utama. Alpukat jenis ini memiliki ciri kulit berbintik dan memiliki tekstur seperti mentega, dengan kandungan air yang lebih sedikit dan kaya akan minyak nabati. Pada liputan kali ini, Ragam Teknologi ingin mengajak kalian untuk melihat proses pertanian buah alpukat yang dikelola secara modern di negara Afrika. Pohon alpukat adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pohon ini dapat tumbuh subur pada daerah tropis yang dilewati garis khatulistiwa. Tanaman ini bisa tumbuh optimal pada tanah yang gembur dengan ketinggian 200 meter hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk tanaman alpukat varietas Hass akan lebih cocok ditanam pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, pada suhu optimal antara 12 hingga 28 derajat Celcius. Di Afrika Selatan, pertanian alpukat diproduksi di daerah pedesaan, tepatnya di Provinsi Western Cape, sebuah industri perkebunan yang berkembang dan menciptakan 11.000 lapangan kerja untuk penduduk sekitar. Perkebunan alpukat di sini memiliki luas sekitar 800 hektar dan terus dikembangkan hingga mencapai 1.200 hektar. Perlu kita tahu, jika air adalah sumber daya pertanian yang berharga di Afrika. Hal ini mendorong perkebunan alpukat yang di sini untuk memiliki embung yang cukup luas untuk menampung air hujan dan juga air dari aliran sungai. Embung pertanian bertujuan untuk menyediakan cadangan air untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Embung ini juga berfungsi untuk mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan. Selain itu, pertanian alpukat juga menerapkan metering untuk menentukan hasil pasti penggunaan air dalam pertanian. Ditambah lagi, pengaplikasian sistem irigasi berteknologi tinggi yang memastikan penggunaan air yang efisien. Kegiatan pembukaan lahan baru perkebunan alpukat dimulai dengan pembajakan lahan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk membuat gundukan tanah sebagai media tanam. Gundukan atau bedengan tanah dibuat untuk memastikan area tanam pohon alpukat lebih tinggi, sehingga tidak tergenang air jika terjadi hujan yang lebat. Beralih pada proses pembibitan. Para pekerja merawat dan membesarkan bibit alpukat di ruangan ini, di mana
intensitas cahaya dibatasi dengan pemasangan paranet di setiap atap dan sisi ruangan. Pembibitan alpukat dapat dilakukan dengan cara generatif, yaitu dengan memanfaatkan bijinya. Pekerja akan menanam biji alpukat ke dalam polybag besar yang sudah berisi media tanam. Biji alpukat ini akan mulai berkecambah setelah usia 15 hingga 25 hari. Setelah bibit alpukat memiliki 4 helai daun, pekerja akan melakukan microcloning. Metode microcloning adalah metode penyambungan batang yang dapat menghasilkan tingkat kemurnian bibit hingga 90%. Pada dasarnya, metode microcloning menyerupai teknik okulasi. Hanya saja dilakukan pada umur yang lebih muda sebelum batang bibit mengeras dengan sempurna. Setelah dilakukan penyambungan, bagian pucuk dibungkus dengan plastik untuk menghindari batang dehidrasi. Plastik ini akan dilepas ketika batang sudah memunculkan pucuk daun. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 40 hingga 50 cm, bibit ini akan dibawa menuju ladang untuk dilakukan penanaman. Persiapan lahan tanam. Sementara itu, di ladang baru, pekerja memasang selang irigasi dan menandai jarak tanam. Kemudian, para pekerja akan menggali lubang untuk tempat menanam bibit. Bibit alpukat kemudian ditanam dengan diikatkan pada tongkat, agar bibit tetap kokoh saat diterpa oleh angin. Setelah pemasangan selesai, pekerja akan melakukan pengujian irigasi. Perawatan bibit alpukat. Proses awal perawatan bibit alpukat diawali dengan pemberian pupuk organik cair melalui saluran irigasi. Dan setelah pohon berumur sekitar 1 tahun, pekerja akan menambahkan pupuk anorganik seperti pupuk fosfat. Pupuk ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan tanah melalui proses pengujian tanah. Dalam proses perkembangannya, bibit alpukat ini memerlukan banyak perhatian untuk perawatan. Kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk merawatnya yaitu penyiangan gulma, penyiraman, penyulaman, pemangkasan, dan penyemprotan tanaman untuk mencegah hama dan penyakit. Bibit alpukat yang dibudidayakan melalui bijinya akan mulai berbuah setelah umur 10 hingga 15 tahun. Sedangkan bibit alpukat yang dibudidayakan melalui microcloning akan mulai berbuah setelah 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Sehingga proses pemanenan perdana pada umur muda ini, pekerja masih dapat melakukan pemanenan secara manual dengan memetik alpukat secara langsung. Hal ini karena pohon alpukat masih memiliki tinggi yang mudah dijangkau. Khusus untuk alpukat varietas Hass, dapat menghasilkan 500 hingga 1000 buah per pohon setelah mencapai umur 10 tahun. Waktu pemanenan alpukat didasarkan pada kandungan lemaknya, sehingga pekerja akan mengambil sampel terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat. Setelah pengujian diverifikasi, maka panen raya dapat dilakukan. Proses pemangkasan.
Setelah melalui proses pemanenan yang panjang dan bertahun-tahun, pohon alpukat ini akan diremajakan dengan dilakukan pemangkasan. Pada dasarnya, pemangkasan alpukat ini dibagi menjadi 3, yaitu pemangkasan ringan, pemangkasan sedang, dan pemangkasan berat. Pemangkasan ringan dan sedang dikategorikan sebagai pemangkasan pemeliharaan, di mana tidak banyak cabang dan batang yang dipotong. Sedangkan untuk pemangkasan berat dilakukan pada pohon alpukat yang sudah cukup tua dan rindang. Pohon alpukat akan mulai berbuah pada umur 2 tahun setelah pemangkasan dan menghasilkan 25% lebih banyak dibandingkan pohon alpukat pada umumnya. Kemudian, pohon alpukat akan berbuah dengan jumlah 100% pada umur 4 tahun setelah pemangkasan. Musim panen alpukat. Pada musim panen alpukat, pekerja akan diturunkan serentak ke ladang dan dibagi menjadi 3 metode pemetikan. Untuk ladang alpukat yang mudah, para pekerja akan memetik secara langsung dengan tangan dan menempatkannya di ember, kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang. Sedangkan di ladang yang lebat dan tinggi, pekerja akan menggunakan alat bantu untuk memetiknya. Biasanya, para pekerja akan menggunakan tongkat yang dirancang khusus untuk memotong ataupun menggunakan mesin traktor hidrolik untuk mengangkat orang pada pemetikan pohon yang lebih tinggi. Setelah keranjang-keranjang ini penuh, selanjutnya buah alpukat ini akan dibawa menuju pabrik untuk proses selanjutnya. Pada rumah pengemasan ini, semua buah alpukat akan diletakkan di atas konveyor berjalan, melewati proses pencucian, pemilihan, dan pengemasan. Pada proses pemilihan, buah alpukat akan dikategorikan menjadi 3. Pertama, buah alpukat reject yang akan berakhir pada tempat sampah. Kedua, buah alpukat yang terlalu masak yang berakhir pada proses pengolahan alpukat beku. Dan ketiga, buah alpukat segar yang akan berjalan menuju ruangan pengemasan. Selanjutnya, pekerja bersiap untuk mengemas dalam kardus dan siap didistribusikan ke seluruh konsumen dalam negeri dan luar negeri.